Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa semuanya, jumpa lagi dengan channel YouTube kami, LBH Gaman Official. Mari kita bersama-sama bersatu padu, tegakkan hukum, tegakkan keadilan, sampai titik darah penghabisan. Hidup NKRI, NKRI harga mati. Pemirsa, kali ini LBH Gaman Official akan mengulas sedikit ya terkait berita dari tribunnews.com ya. Ini masih ada kaitannya dengan polemik ijazah mantan presiden kita ya, Joko Widodo, di mana saat ini memang sedang viral ya, sedang trending topik di berbagai media sosial, berita tentang polemik ijazah milik Bapak Joko Widodo, mantan Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-7. Berita ini sangat menarik untuk diulas ya, karena ada kontroversial terkait dengan pasal 160 KUHP, pasal penghasutan. Ini judul beritanya saya bacakan. Dilaporkan pasal 160 KUHP, gegara vokal bahas ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo .2 itu pasal bagi pengecut ya. Saya bacakan beritanya. Tribunnews.com, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan ke Polres Metro Jakarta atas pasal 160 KUHP atau upaya penghasutan. Ia dilaporkan karena disebut telah menghasut dan memperkeruh isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo, dalam kurung Jokowi. Laporan itu dilayangkan relawan Pemuda Patriot Nusantara pada hari Rabu tanggal 23 April tahun 2025 lalu. Terkait hal itu, Roy Suryo menyatakan siap menghadapi proses hukum dan membuktikan keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi di pengadilan. Kami siap menjawab tantangan kalau kami akan dipolisikan dengan pasal 160 KUHP Red. Itu karena pasal pengecut, kata Roy Suryo dalam video yang diterima pada hari Minggu 27 April tahun 2025. Pasal 160 KUHP. Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP berisi tentang laporan penghasutan. Pasal 160 KUHP itu menjelaskan bahwa barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Demikian isi pasal 160 KUHP. Roy Suryo .2, lucu kalau dijerat pasal 160 KUHP. Alih-alih merasa tertekan, Roy Suryo justru menganggap tuduhan tersebut lucu dan tidak berdasar. Apalagi pasal yang dikenakan adalah pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum. Menurutnya, tuduhan menghasut terhadap dirinya sangat tidak tepat.
terutama jika merujuk pada konteks pernyataan yang ia sampaikan. Roy Suryo menilai pelaporan ini seharusnya membuat pihak pelapor malu karena laporan serupa sebelumnya sempat ditolak oleh Bareskrim Polri. Lucu saja kalau kami dijerat dengan pasal 160 KUHP. Ini kata Roy Suryo ya. Sebenarnya yang melaporkan dari Pradi Bersatu itu harusnya malu. Laporan mereka di Bareskrim sudah ditolak. Justru yang diterima hanya dari relawan Nusantara di Polres Jakarta Pusat, kata Roy Suryo. Kendati demikian, Roy Suryo mengaku siap menghadapi proses hukum atas upaya membuktikan keabsahan ijazah Jokowi. Soal pelaporan itu kita senyum saja, tunggu sampai benar-benar berproses dengan jujur dan mengedepankan equality before the law. Tidak boleh ada yang memaksakan kehendak dan menggunakan tangan-tangan kotor untuk menekan pihak lawan karena masih berkuasa, ujarnya. 4 orang dilaporkan. Selain Roy Suryo, 3 orang lainnya ikut dilaporkan. 3 nama lain juga dilaporkan, yaitu ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Laporan tersebut mengacu pada dugaan penghasutan terkait polemik ijazah Presiden Jokowi yang disebut-sebut palsu. Keempatnya dituding telah menyebabkan opini yang memicu keresahan publik. Sehari kemudian, organisasi Pradi Bersatu dengan nama kelompok Advokat Public Defender juga mencoba melaporkan kasus serupa ke Bareskrim Polri. Namun laporan tersebut tidak diterima dan disarankan untuk dialihkan ke Polda Metro Jaya karena alasan lokus delikti atau tempat kejadian perkara TKP. Kami membuat laporan berdasarkan dugaan yang jelas menghasut dan menimbulkan kegaduhan. Ini bukan atas tekanan siapapun, tapi murni demi menjaga ketertiban hukum, ujar Adi Darmawan, salah satu pelapor dari tim Advokat Public Defender. Jadi ini berita intinya bahwa dari pendukung mantan Presiden Joko Widodo, yakni relawan relawan lah intinya ya, ada dari tadi relawan lupa ya, ini relawan Pemuda Patriot Nusantara, PPN ya, Pemuda Patriot Nusantara. Terus juga ada lagi nih ya pendukung dari Bapak Jokowi yang kedua yang juga melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Ini ada dari tim advokat atau kelompok Advokat Public Defender. Jadi intinya mereka itu melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan dengan menggunakan pasal 160 KUHP. Dan pasal 160 KUHP ini ternyata dari laman ya hukum online ya, ini dari laman hukum online ya, hukumonline.com ya. Ini di sini diterangkan bahwa pasal 160 KUHP ini ternyata pada tahun 2009 ya. Ini dikatakan sebagai informasi dalam putusan MK nomor 7 PUU 7 Romawi ya. Dalam putusan MK nomor 7 garis miring PUU strip
7/2009, Mahkamah Konstitusi mengubah rumusan delik penghasutan dalam pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik material. Ya, ini penting sekali ya, karena perubahan dari delik formil menjadi delik material ini tentu akan berdampak kepada penggunaan pasal ini. Coba kita baca laman dari hukum online. Dalam artikel pasal penghasutan berubah menjadi delik material dijelaskan bahwa sebelumnya KUHP menyebut pasal 160 yang mengatur penghasutan sebagai delik formil. Ya, jadi sebelumnya, sebelum ada keputusan MK nomor 7 PUU 7/2009, pasal 160 KUHP ini tadinya delik formil. Delik formil itu artinya perbuatan penghasutan itu bisa langsung dipidana tanpa melihat ada tidaknya dampak dari penghasutan tersebut. Jadi walaupun belum ada dampaknya, belum ada efeknya, belum ada akibatnya, itu bisa langsung dipidana. Itu kalau tadinya sebelum ada putusan MK nomor 7 PUU 7/2009. Jadi Mas, dulu itu sebelum ada putusan MK itu pasal penghasutan yaitu pasal 160 KUHP itu merupakan delik formil. Delik formil itu artinya apa? Artinya bahwa apabila ada orang melakukan penghasutan, terus kemudian belum ada dampaknya, belum ada akibatnya, belum ada apa istilahnya mandorotnya gitu ya, belum ada kejadian kejadian pidana yang diakibatkan karena penghasutan ya. Belum ada dampak kejadian tindak pidana karena faktor penghasutan tadi, itu langsung bisa dipidana gitu loh dulu. Tapi setelah adanya putusan MK nomor 7 PUU 7/2009 ini berubah. Pasal penghasutan 160 KUHP yang tadinya delik formil ini akhirnya menjadi delik material. Kalau menjadi delik material ya, itu tentu penerapan pasal ini tidak sama dengan penerapan pasal ketika menjadi delik formil. Makanya di sini saya lanjutkan bacanya ya. Dengan diubahnya penghasutan menjadi delik material tentu memiliki dampak yang berbeda. Rumusan delik material adalah seseorang yang melakukan penghasutan baru bisa dipidana bila berdampak pada tindak pidana lain. Seperti misalkan gara-gara adanya penghasutan kemudian terjadi tindak pembunuhan. Gara-gara penghasutan terjadi tindak anarki, gara-gara penghasutan terjadi kerusuhan misal gitu ya. Tapi kan kerusuhannya, pembunuhannya atau tadi anarkinya itu harus terjadi dulu gitu loh. Itu namanya delik material. Kalau delik formil kan enggak. Kalau delik formil ada orang melakukan penghasutan, gara-gara penghasutan tindak penghasutan ini tidak menimbulkan efek apa-apa, belum ada dampak apa-apa gitu loh. Tidak ada kejadian pidana yang diakibatkan dari penghasutan ini bisa dipidana kalau delik formil. Tapi kalau delik material itu harus ada fakta realita kejadian tindak pidana yang diakibatkan karena penghasutan ini. Nah, ini menariknya di sini. Jadi putusan MK nomor 7 PUU 7/2009 yang mengubah pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik material
ini tentu berdampak kepada penerapannya tadi ya. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jelas terlihat bahwa perbuatan penghasutan tidak dapat dipidana jika orang yang dihasut tersebut tidak melakukan perbuatan pidana yang ada hubungannya dengan penghasutan tersebut. Oleh karena itu, hubungan sebab akibat tersebut harus dapat dibuktikan sehingga orang yang menghasut dapat dipidana. Nah, dengan melihat ini, maka kita bisa menganalisis pelaporan dari relawan tadi kelompok advokat defender tadi ya, kelompok apa itu namanya, kelompok advokat public defender ya, terus juga pelaporan dari PPN tadi ya, relawan PPN pendukung Jokowi. Akhirnya begini, mereka akan melaporkan pasal 160 KUHP, melaporkan Roy Suryo CS ya dengan pasal 160 KUHP. Lah ini kan artinya berarti mereka harus membuktikan dulu, membuktikan apa? Harus membuktikan bahwa orang-orang yang dihasut oleh Roy Suryo CS ini betul-betul melakukan perbuatan pidana yang ada kaitannya dengan penghasutan tadi gitu loh. Nah, kalau melihat pasal putusan MK nomor 7 tahun 2009 ini yang yaitu perubahan pasal 160 KUHP ya dari delik formil menuju delik material ini, maka menurut pandangan kami ya, pelaporan oleh relawan PPN dan kelompok advokat public defender ini kayaknya memang terlalu memaksakan ya, karena kalau kita lihat secara fakta realita yang terjadi saat ini, pertanyaannya kan begini, apakah dari perbuatan Roy Suryo CS dan kawan-kawan ini, apakah benar-benar ini sudah menghasut kelompok masyarakat tertentu atau menghasut orang-orang tertentu yang kemudian orang-orang atau masyarakat ini kemudian melakukan tindak pidana yang diakibatkan karena dugaan penghasutan dari Roy Suryo CS ini gitu loh. Nah, ini secara fakta realita yang kita lihat sampai dengan saat ini kan belum pernah ada kejadian orang-orang atau sekelompok orang ya atau sekelompok masyarakat yang dihasut oleh Roy Suryo CS, kemudian sekelompok masyarakat ini melakukan tindak pidana yang diakibatkan karena penghasutan ini gitu loh. Nah, kalau melihat fakta realita yang terjadi saat ini kayaknya memang belum ada kejadian tindak pidana yang oleh sekelompok orang tertentu atau sekelompok dari masyarakat tertentu yang melakukan tindak pidana yang diakibatkan oleh penghasutan Roy Suryo CS ini. Nah, oleh karena itu kami berpandangan bahwa pelaporan relawan PPN dan kelompok advokat public defender terhadap Roy Suryo CS dengan pasal 160 KUHP, saya kira ini perlu perlu dievaluasi. Saya kira harus analisis dulu lebih mendalam ya, dan harus dicari bukti-buktinya apakah ada tindak pidana yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dihasut oleh Roy Suryo CS ya.
Kalau betul-betul tidak ada, ya saya kira pasal ini tidak bisa diterapkan, ya. Nah, oleh karena itu ya saya berpendapat sebaiknya pelaporan dengan pasal ini dibatalkanlah, ya. Karena sudah bukan delik formil lagi, tapi sudah menjadi delik material. Lah pembuktiannya itu nanti repot ketika misalkan relawan PPN juga tadi kelompok advokat public defender ingin membuktikan, oh ini ada sekelompok orang melakukan tindak pidana gara-gara dihasut oleh Roy Suryo CS, ini pembuktiannya sangat sulit, ya, sangat sulit, tidak mudah gitu loh. Nah, demikian ya ulasan dari channel YouTube LBH Gaman Official. Semoga bisa menjadi pendidikan hukum bagi kita semua. Kami tidak memihak sana, tidak memihak sini, tidak memihak Roy Suryo CS, tidak memihak kubu Jokowi. Kami hanya berusaha mengulas ya tentang kaitannya dengan perkara-perkara hukumnya, ya, kaitannya dengan pasal-pasal hukumnya, ya, kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan tatanan hukumnya. Kami tidak dalam konteks mendukung salah satu pihak. Demikian ulasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.